menjabarkan ciri-ciri perilaku disiplin. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menganalisis faktor penyebab dari ketidakdisiplinan. Kemudian yang keempat, siswa mampu merumuskan dampak dari perilaku tidak disiplin yang dilakukan di sekolah. Kemudian yang terakhir, siswa mampu menelaah manfaat dari perilaku disiplin. Itu tujuan tes breaking dulu. Kayaknya barang ada yang mama ngatur gitu. Jadi kita breaking dulu. Jadi breakingnya kalau ini bilang tepuk selamat pagi, tepuk satu kali. Ayo coba. Selamat pagi, selamat siang, tepuk satu kali. Selamat siang, selamat sore. Ya kalau selamat malam waktunya. Jadi begini ya. Ya ayo. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat malam, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat. Pilih yang bagus-bagus. Ya adik-adik, kita ulangi ya. Selamat siang, selamat sore, malam. Ya kita lanjut ya. Kalau adik-adik sudah siap, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Siap? Siap. Oke. Ada yang tahu disiplin waktu itu apa? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Ayo siapa? Kalau tidak ada, ibu tunjuk ya. Ibu tunjuk ya, kamu. Cepat, disiplin waktu itu apa? Artinya. Ayo, nama siapa? Fahri, Fahri silakan. Ayo. Disiplin waktu itu. Dapat sesuatu tepat pada waktunya. Ya Pak? Dapat sesuatu tepat pada waktunya. Iya. Makasih ya Fahri. Ya, jadi disiplin waktu itu bagaimana kita bisa mengatur atau bisa membaginya ya adik-adik. Nah, apabila adik-adik apa ya bisa mengatur waktu dengan baik, maka disiplin waktu ini adalah kunci sukses ya. Apabila adik-adik tidak disiplin waktu, maka kehidupannya akan berantakan. Mungkin kehidupannya tidak apa ya? Ya. Kemudian kita lanjut di apa? Ya, datang tepat waktu. Terus berpakaian rapi. Ya, berpakaian rapi. Kemudian apa? Ya, menunjukkan juga tepat waktu. Ada lagi? Ayo. Ada yang tahu lagi? Ya, jadi disiplin waktu itu, ciri-ciri disiplin waktu itu datang ke sekolah tepat waktu. Jadi adik-adik sebelum jam 7 atau sebelum bel berbunyi itu adik-adik sudah datang ke sekolah. Ya. Kemudian mengenakan seragam sesuai aturan. Jadi adik-adik harus ketika Bapak Ibu guru memberikan materi di depan kelas menerangkan. Jadi adik-adik jangan berisik di depan dan cerita dengan teman sebangku atau lain sebagainya ya. Kemudian merapikan kelas sebelum pulang. Jadi kalau waktunya pulang itu atau bel sudah berbunyi itu adik-adik harus yang bertugas hari itu harus membersihkan kemudian membuang sampah pada tempatnya. Jadi ketika adik-adik membeli makanan di kantin atau
dimanapun itu yang ada kertasnya, jangan buang sembarangan, harus di tempat sampah. Kemudian karena apa ini? Kebersihan adalah sebagian dari ibadah. Kemudian yang keenam, yang ketujuh patuh pada tata tertib sekolah. Ya, jadi tata tertib tertulis ataupun tidak tertulis yang ada di sekolah ini, adik-adik harus mematuhinya ya. Ya, kita lanjut ke membuat adik-adik tidak disiplin di sekolah. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama itu faktor internal, menganggap remeh pembelajaran, kurang motivasi dalam diri. Dia menganggap remeh pembelajaran kan karena adik tidak menerapkan ketidakdisiplinan di sekolah, sehingga menganggap remeh saja pembelajaran, tidak masuk sekolah, yaitu maksud. Kemudian ingin diperhatikan, jadi ingin diperhatikan ini kayak ingin diperhatikan guru, orang tua, ya begitu ya. Kemudian faktor eksternal, pengawasan orang tua yang kurang, karena pengawasan orang tua yang kurang ini karena kurang didikan orang tua di rumah, sehingga kalian menganggap remeh ketidakdisiplinan. Kemudian kedua, suasana kelas atau di sekolah yang tidak nyaman. Jadi ketika adik-adik tidak merasa nyaman di kelas atau di sekolah, otomatis karena kalian tidak disiplin. Nah, kemudian fasilitas tempat tinggal beserta didik yang kurang memadai. Misalnya kalau kalian sebaru kan adik-adik tinggal tidak dengan orang tua ya. Kalau ada yang tinggal di kos mungkin, ya, termasuk apa ini? Kemudian kita lanjut ya kepada adik-adik kayak sering terlambat ke sekolah, tidak datang tepat waktu, tidak mengerjakan soal ulangan, tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru, kemudian sering ditegur oleh guru karena berisik mungkin di belakang, karena kemudian prestasi belajar rendah. Ketika adik-adik mengatur waktu dengan baik, menyusun dengan baik, maka adik-adik tidak akan merasakan dampak ini. Jadi adik-adik 24 jam itu harus mengatur waktu dengan baik ya. Misalnya waktunya belajar, waktunya sholat, waktunya membantu orang tua, kalian harus membantu ya. Kemudian kita masuk di sekolah. Jadi ketika adik bisa disiplin, kalian akan membentuk karakter positif. Nah, ketika satu bentuk karakter positif itu tanggung jawab harus ada dalam diri pelajar ya. Nah, jadi rasa tanggung jawab ini tidak datang begitu saja, karena adanya kedisiplinan dalam diri. Memiliki keterampilan mengelola waktu, yang tadi sempat ibu bilang bisa membagi waktu, karena waktunya datang ke sekolah jangan membolos dan lain sebagainya. Maka kegiatan belajar mengajar itu jadi efektif. Nah, kemudian meningkatkan prestasi belajar. Nah, jadi disiplin ini punya andil besar ya untuk menciptakan siswa berprestasi. Ya, itu saja yang bisa ibu sampaikan. Sekarang adik-adik akan mengerjakan
Farid. Beriman, kakak-kakak dan ibu guru sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai.